وقل رب زدني علما. Mendakwahkan kebenaran itu berarti mewarisi tugas-tugas atau pekerjaan yang dulu diemban oleh para nabi, yang tentunya juga memiliki risiko yang kurang lebih juga sama dengan para nabi terdahulu. Hanya saja Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang itu akan diberi ujian dengan kadar keimanannya. Mungkin ada kesamaan, sama-sama dimusuhi, sama-sama digegeri, tapi tetap kadar permusuhan dan gegerannya tidak akan sama dengan para nabi, akan jauh di bawahnya. Kenapa? Karena tingkat iman yang terpaut jauh antara kita dengan para nabi. Maka ini kita jadikan sebagai pegangan, diingat-ingat terus. Artinya selagi kita konsisten untuk dakwah, meneruskan dakwah para nabi, mendakwahkan kebenaran, ya kita harus siap menghadapi risiko seperti yang ditanggung oleh para nabi dulu, disakiti, dimusuhi, dan seterusnya. Tapi juga kita mestinya juga merasa syukur. Syukurnya apa? Walaupun dimusuhi, walaupun digegeri, permusuhan, gegeran yang kita hadapi itu enggak seperti para nabi dulu, jauh lebih ringan. Mungkin gangguan yang kita alami itu hanya sebatas omongan-omongan yang tidak mengenakan, omongan-omongan yang memojokkan, dijauhi saudara, dijauhi teman, dijauhi orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita sayangi menjauh dari kita. Ya paling cuma itu. Maka kita pun juga begitu. Ya harus sabar, gak usah terpancing, emosinya ya diatur. Pol-polnya kok kita sudah merasa wah orang ini kok terus-terusan melampaui batas, tindakannya kok ya gak habis-habisnya untuk berbuat upadaya, ya kembalikan semua kepada Allah, diadukan kepada Allah. Kita gak usah yang emosi sampai getem-getem, jangan, itu nanti akan merusak diri kita sendiri. Dan ketika orang itu terpancing emosinya, kadang-kadang kita nanti juga bertindak dengan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Bisa-bisa tindakan kita juga sama dengan mereka, sama jeleknya, sama buruknya, sama-sama menunjukkan kebodohan akhirnya. Nah, orang itu kalau sudah emosi, akalnya hilang. Kalau sudah akalnya hilang, nanti yang keluar apa? Kebodohan, omongan nggak pantas, perbuatan nggak pantas, semuanya keluar. Ya, memang kadang-kadang kalau dipikir ya nggak masuk akal gitu ya. Kalau dipikir ini yang dipakai ini apa ini gitu. Ini katanya memperjuangkan kebenaran, tapi kok lakon-lakonnya kok nggak benar gitu. Katanya yang diajarkan kebenaran, tapi kebenaran kok ya melahirkan tindakan-tindakan yang jahat, yang tidak sesuai dengan Quran hadis. Ini gimana ini? Katanya yang diajarkan benar, tapi dengan orang yang cari ilmu nggak senang, gegeri terus. Katanya ilmu menjadikan orang nggak paham. Katanya yang diajarkan benar, tapi ajarannya malah ajaran untuk memutus famili. Dan ini gimana? Jadi kan ada lakon-lakon jahiliyah. Ini adalah lakon-lakon jahiliyah seperti memboikot. Itu zaman Nabi juga sama begitu. Kesamaannya di mana? Coba yang memboikot itu diingatkan. Yang memboikot Nabi dulu itu siapa? Grupnya Abu Jahal, grupnya Abdullah bin Abi Umayyah, dan seterusnya. Nabi ya diboikot sampai berat, sampai 3 tahun tinggal di lereng Lembah Khaif. Orang Quraisy nggak boleh ada yang jual beli dengan mereka, nggak boleh ada yang memberikan bantuan. Jadi jalan ke arah Lembah Khaif itu diblokir. Orang keluar masuk lembah situ di sweeping, bantuan-bantuan yang mau datang ke situ ditolak. Sampai begitu, sampai orang-orang yang ikut dengan Nabi mengungsi di Lembah Khaif itu ya banyak yang kelaparan, sampai kulit-kulit pun dimasak, sampai bangkai pun dimakan. Dan sekarang
kita juga ngadepi perilaku yang seperti ini. Ya untung saja nggak bisa sampai bertindak sejauh itu. Tapi perilakunya ya sudah meniru. Jamaah nggak boleh berhubungan, nggak boleh dengarkan kajiannya, nggak boleh dengarkan nasihatnya. Jamaah nggak boleh memfasilitasi, jamaah tidak boleh membantu baik dengan harta ataupun dengan tenaga, sampai yang kerja pun nggak boleh, yang memperkerjakan nggak boleh, yang ketempatan ditekan dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya upaya atau lakon-lakon yang disadari atau tidak itu meniru lakonnya orang jahiliyah. Seharusnya orang yang merasa nadepi Quran hadis introspeksi, apakah tindakan yang saya kerjakan ini benar atau meniru orang jahiliyah. Kalau tindakan yang saya kerjakan ini meniru lakon jahiliyah, maka yang harus dipertanyakan apa yang saya perjuangkan. Kalau memperjuangkan Quran hadis, lakonnya terutama lebih dulu dicocokkan dengan Quran hadis. Kalau katanya memperjuangkan Quran hadis tapi lakonnya mengikuti lakon-lakon jahiliyah, ya bukan Quran hadis berarti yang diperjuangkan itu. Coba, kemungkinan besar yang diperjuangkan itu hanya hawa nafsunya, hanya hawa nafsu, bukan lagi kebenaran.